Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Rahmawati, NIM B932181176. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang metode penelitian kuantitatif, yaitu langkah-langkah menyusun instrumen. Nah, kalian kan pasti udah tahu apa itu instrumen. Nah, instrumen itu adalah alat pengumpul datanya, kayak gitu. Nah, bagaimana sih kita menyusunnya? Nah, nanti ada 5 cara. Yang pertama itu ada cara disetarakan variabel Y-nya. Nah, di sini kalau di metode kuantitatif atau kualitatif, kita selalu mengenal variabel itu ada Y sama X. Nah, kalau yang di sini itu teknik konseling maksud saya itu masuk pada variabel X. Nah, kalau variabel Y itu berarti di sini kita mencari masalah. Kayak gitu. Jadi di sini kita setarakan dulu apa sih masalah yang akan kita gali untuk penelitian kita, kemudian kita jadikan variabel Y-nya. Kayak gitu. Kemudian setelah kita udah menemukan masalah, maka kita harus menetapkan skala pengukurannya. Nah, skala pengukurannya itu kemarin kan ada nominal, ada rasio, ada ordinal, terus sama ada yang lainnya, kayak gitu. Nah, di sini caranya untuk menetapkan skala pengukuran, kita harus tahu kita mau membentuk sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan. Kalau kita menggunakan pertanyaan, maka kita di sini menggunakan kayak observasi, kemudian wawancara. Kemudian jika pernyataan, maka di sini kita menggunakan angket, kayak gitu. Jadi nanti kalau di pertanyaan kita menggunakan nominal, kalau kita pernyataan maka kita akan menggunakan skala pengukuran secara rasio, kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya skala pengukuran sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian setelah kita tahu ternyata contohnya kita menggunakan skala pengukuran berupa rasio dengan sebuah pernyataan untuk kita gali hasil datanya. Kemudian setelah kita sudah menentukannya, kita menyusun materi eksperimen. Nah, menyusun materi eksperimen di sini kita harus tahu definisi operasionalnya, apa hal yang ingin kita ketahui. Contoh di sini kita menggunakan contoh menyusun eksperimennya kita di sini meneliti tentang keagresivitasan seseorang. Nah, di sini kita menyusun definisi operasional. Pertama, kita harus mencari definisi dari beberapa ahli. Kemudian setelah kita mengumpulkan definisi dari ahli, semuanya ahli satu menyatakan bahwa agresi adalah upaya untuk menyakiti diri sendiri berupa fisik maupun psikis. Kemudian ada peneliti 2 mengatakan agresi adalah upaya untuk melukai diri. Nah, di sini setelah kita mengetahui definisi operasional secara rinci dari peneliti 1 sampai 5 katakanlah, kemudian kita di sini simpulkan sendiri untuk dijadikan definisi operasional menurut kita. Bukan menurut kita, tapi menggunakan bahasanya kita. Kemudian langkah yang keempat adalah menyusun butir-butir eksperimen. Nah, jika kita di sini sudah mengetahui sudah mengetahui definisi operasionalnya, maka di sini kita menentukan indikator dan subindikatornya. Jadi contoh tadi agresivitas adalah suatu kegiatan melukai diri secara fisik maupun fisik. Contohnya indikatornya adalah melukai diri. Kemudian subindikatornya berupa apa? Melukai fisik, seumpamanya menyayat tangan, kemudian memukul dada sekeras mungkin, atau membenturkan kepala. Nah, seperti itulah yang dikatakan indikator dan subindikator. Setelah kita menyusun eksperimennya, menyusun butir-butir eksperimennya, sudah jelas apa yang ingin kita ketahui, kemudian kita melakukan eksperimen di lapangan. Nah, untuk instrumen eksperimen kemarin kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu kan banyak sekali seperti itu, dan itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang eksperimen ini kan selalu berkaitan dengan hal-hal yang kita temukan di lapangan. Nah, setelah kita menemukan data eksperimen kita di lapangan, jangan lupa untuk dikumpulkan. Kemudian kita nanti hasil akhirnya adalah untuk uji coba instrumen. Nah, untuk menguji coba instrumen itu nanti, maka yang
akan ketahuan mana yang reliable, kemudian mana yang kredibel, kemudian mana yang menjadi catatan lapangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara menguji instrumen tersebut dengan cara-cara menggunakan ini skala pengukuran seperti itu. Nah, jadi kalau semuanya hasilnya ternyata 75% itu maka dia akan masuk ke reliable. Kemudian kalau kredibel itu 70-75, kemudian kalau dikatakan sebagai catatan lapangan maka hasilnya 50%. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, ketika kita berada di ini menyusun butir-butir eksperimen, kemudian kita ingin menguji cobakan instrumen, maka di situ kita harus memperhatikan variabelnya sama variabelnya, karena di situ sangat berperan. Contoh kita membuat angket, karena di sini kita menggunakan skala pengukuran pernyataan tadi. Ketika kita sudah menyusun materi eksperimen dengan menyusun definisi operasional kata agresivitas, maka di sini sangat diperlukan untuk menyusun butir-butir eksperimen untuk menentukan itu unfav-nya sama variabelnya itu harus seimbang, karena ketika mereka tidak seimbang maka ada kemungkinan mereka tidak valid atau reliable-nya kurang kayak gitu. Kemudian jadi hal-hal yang harus kita catat untuk langkah-langkah menyusun instrumen. Yang pertama itu kita harus tahu apa masalah yang ingin kita gali atau menentukan atau mensetarakan variabel y-nya. Yang kedua adalah kita harus tahu akan menggunakan skala pengukuran seperti apa, kita menggunakan pertanyaan atau pernyataan. Kemudian kita menyusun definisi operasionalnya atau menyusun materi eksperimennya tersebut. Kemudian kita menyusun butir-butir eksperimennya berupa menentukan indikator dan subindikator. Jangan lupa jika kita di sini menggunakan angket atau penelitian lainnya, pastikan unfav variabelnya sama fav variabelnya itu seimbang. Kemudian yang terakhir adalah uji coba instrumen. Jangan lupa ketika kita sudah mengumpulkan semua bahan eksperimen kita di lapangan, kita kumpulkan, kemudian kita uji coba, maka akan menghasilkan penelitian yang reliable sama kredibel atau catatan lapangan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.